Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uki Wiyoka Astiti dari SMP Negeri 2 Mirit, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Terlebih dahulu, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Bapak Arif Hidayat Eskom dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Waliantun SPD SD. Kita mulai dari pertanyaan keterkaitan. Di sini ada 2 pertanyaan yang akan saya jabarkan berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yaitu bahwa saya sebagai coach harus mampu membantu sesama rekan guru maupun murid terkait pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Terkait dengan rekan sejawat, saat ada guru yang merasa kesusahan mengajar di kelas, saat bercerita dengan saya, maka saya bisa menuntun rekan saya tersebut untuk menentukan solusi atau permasalahannya, salah satunya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya di sini saya tidak semata-mata langsung menyuruh atau menyarankan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Akan tetapi, saya menuntun rekan guru saya tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya sehingga terpikir atau tercetus atau menemukan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu solusinya. Sedangkan terkait dengan murid, ketika mereka memiliki masalah tentang pembelajaran, maka saya bisa menuntun mereka untuk belajar sesuai kebutuhannya. Dalam hal ini, sama dengan yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa saya sebagai coach tidak serta-merta menunjukkan bagaimana caranya, tetapi saya sebagai coach lebih kepada menuntun murid saya tersebut menemukan solusi atas masalah kesulitan mereka dalam belajar. Selain itu, sebagai coach, saya harus bisa memberi dukungan dan tetap mendampingi murid saya yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Adapun berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional sebagai coach, saya harus bisa menuntun murid saya untuk bisa mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka, meningkatkan kemampuan interpersonal, membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mengatasi konflik. Dalam hal ini, coach dapat membantu guru dalam melaksanakan program pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Coach dapat bekerja sama dengan guru dalam mengembangkan program pembelajaran sosial dan emosi yang terintegrasi dengan kurikulum dan memfasilitasi kegiatan dan program sosial dan emosi di sekolah. Menuju keterkaitan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses meningkatkan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik.
tadi saya menjelaskan tentang keterkaitan materi, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemikiran reflektif. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh yaitu mengenai keterampilan coaching untuk supervisi akademik, di mana menurut Whitmore tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Selain itu, saya juga mendapat materi mengenai perbedaan peran antara coaching dengan mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Adapun kompetensi inti coaching yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. 2. Mendengarkan aktif. Dan 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Selain hal di atas, saya juga mendapatkan ilmu tentang percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Alur Tirta terdiri atas tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Adapun supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching untuk supervisi akademik menggunakan 3 tahap, yaitu tahap praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Selanjutnya, pemikiran reflektif yang berikutnya yaitu emosi-emosi yang dirasakan berkait pengalaman belajar. Emosi yang saya rasakan yaitu senang dan tertantang. Saya merasa senang karena menjadi tahu bagaimana cara melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selain itu, saya juga senang karena menjadi tahu perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, dan fasilitasi. Selain merasa senang, saya juga merasa tertantang. Saya merasa tertantang untuk bisa menjadi coach yang profesional, setidaknya bisa menjadi coach yang baik untuk diri saya dan rekan sejawat. Saya juga merasa tertantang untuk bisa menerapkan praktik coaching yang baik dengan murid maupun rekan sejawat. Akan tetapi, saya lebih tertantang untuk bisa mengaplikasikan kepada murid saya, di mana sebelumnya saya terbiasa menerapkan atau menggunakan konseling untuk menghadapi murid-murid saya yang mempunyai masalah. Kita lanjut ke pemikiran reflektif berikutnya. Yang sudah baik berkaitan dengan diri saya dalam proses belajar yaitu bahwa saya sudah praktik coaching dengan bersama rekan calon guru penggerak sebanyak 2 kali, baik menjadi coach, coachee, maupun supervisor. Dalam proses tersebut, saya berusaha untuk sebaik mungkin terutama saat menggali pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Semua peran tersebut ada tantangan tersendiri di dalamnya. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar yaitu pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selama saya praktik coaching bersama teman calon guru penggerak, saya masih merasa belum optimal pada saat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya harus terus berlatih untuk bisa menjadi coach yang baik. Adapun keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri saya yaitu saya menjadi sadar bahwa untuk bisa membantu murid yang mempunyai masalah, kita bisa menerapkan coaching, menuntun murid untuk bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Dalam proses belajar atau praktik coaching untuk supervisi akademik ini, tentunya ada banyak pertanyaan yang muncul di benak saya mengenai proses coaching ini.
di mana contoh coaching yang disajikan dalam modul itu menurut saya adalah contoh coaching yang mudah penanganannya karena seperti sudah terkonsep dan dilakukan oleh coach profesional sehingga terlihat atau nampak mudah proses coachingnya di mata saya. Akan tetapi di dunia nyata atau di lingkungan sebenarnya seperti di sekolah, tentunya permasalahan dari coachee lebih beragam dan cara coachee menemukan solusi atas permasalahannya sendiri tentu tidak akan semudah seperti di dalam contoh di modul. Sehingga muncul pertanyaan di benak saya yaitu, jika dalam proses coaching di tengah-tengah tercampur dengan konseling, apakah proses coaching tersebut masih bisa disebut dengan proses coaching? Pertanyaan kedua, jika dalam proses coaching, si coachee hanya diam, lebih kepada mengangguk dan menggeleng, atau tidak mau bercerita jujur, apakah kita sebagai coach bisa mengalihkan proses coaching ini ke konseling saja? Proses coaching, terutama dengan murid, tentu tidak akan semudah membalikan telapak tangan, karena karakter setiap murid itu berbeda. Apalagi saya sebagai guru terbiasa menggunakan konseling. Tentu masih harus terus belajar mengenai proses coaching yang menurut saya menarik ini. Adapun selama proses belajar baik menjadi coach, coachee maupun supervisor, dalam proses coaching ini sudah banyak yang saya pelajari. Bagaimana cara menjadi coach yang baik dan bagaimana menjadi supervisor yang baik. Seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa proses coaching dengan murid tentu tidak akan langsung lancar jaya tanpa hambatan karena terkait karakter murid yang berbeda-beda. Akan tetapi, ketika kita mau terus belajar, niscaya proses coaching yang kita lakukan ke depannya akan menjadi lebih baik. Menurut saya, proses coaching tidak bisa selalu diterapkan kepada semua murid karena melihat karakter murid yang berbeda-beda. Jika proses coaching terlihat sudah tidak kondusif, menurut saya sebaiknya tidak perlu dipaksakan untuk meneruskan coaching. Kita bisa beralih menggunakan segitiga restitusi dalam menuntun murid yang mempunyai masalah. Masih dalam implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Adapun tantangan yang dihadapi dalam proses coaching menurut saya lebih kepada karakter murid yang berbeda-beda, di mana tentunya hal tersebut yang akan berdampak pada proses coaching. Apalagi untuk taraf anak SMP yang selama ini belum terbiasa untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pun ketika si murid sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, belum tentu mereka akan langsung bisa menerapkan solusi tersebut. Selain karakter murid yang berbeda, tantangan yang lain yaitu mengenai diri saya sendiri yang belum begitu mahir dalam menggali pertanyaan yang berbobot. Mengingat dalam melihat saya masih memiliki tantangan dalam praktik coaching, tentunya saya tidak akan berdiam diri. Dari adanya tantangan tersebut justru membuat saya termotivasi untuk lebih bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara terus berlatih, serta tidak kapok melakukan praktik coaching terutama dengan murid. Jika saya terus berlatih, maka keterampilan saya akan meningkat, pun dengan kemampuan saya dalam menggali pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kita masuk ke dalam keterhubungan. Sebelum saya mengetahui tentang coaching ini, pada saat menangani murid yang bermasalah, saya lebih cenderung menggunakan proses konseling yang ternyata berbeda dengan coaching. Selain itu, sebelum mempelajari modul ini, saya selalu beranggapan bahwa yang namanya supervisi lebih kepada menilai guru dalam mengajar. Namun ternyata, supervisi yang baik yaitu yang menggunakan prinsip coaching di dalamnya sehingga bisa membangun dan memberdayakan. Sehingga untuk kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan coaching dalam menuntun murid yang mempunyai masalah sehingga mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Di samping praktik coaching dengan murid, kedepannya saya juga akan praktik dengan rekan sejawat. Saya akan menerapkan coaching ini ketika menemui rekan saya yang memiliki masalah. Adapun praktik baik dari modul 2.1 yaitu saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid. Pada saat praktik pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Saya juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 di dalam kelas yang saya gabung dengan pembelajaran
dalam rangka untuk memenuhi atau memperkaya informasi saya mengenai supervisi akademik atau coaching untuk supervisi akademik, saya juga mencari literatur lain selain sumber dari PGP. Literatur itu saya dapat dari web. Web itu berasal dari loopindonesia.com. Informasi tersebut saya akses pada Selasa 5 September 2023. Adapun informasinya yaitu sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Suharsini Arikunto mendefinisikan supervisi sebagai kegiatan melihat bagian dari kegiatan di sekolah yang masih negatif diupayakan untuk menjadi positif dan melihat bagian mana yang sudah positif untuk dapat ditingkatkan lebih positif lagi. Yang penting adalah pembinaannya. Informasi berikutnya yaitu sejalan dengan itu, Dr. Andes M. Halim Purwanto, MP, mendefinisikan supervisi sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Sejalan dengan ini, coaching membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan performanya. Hal ini membantu mereka untuk belajar daripada mengajarkan mereka. Coaching berkaitan dengan bagaimana bergerak maju dari tempat klien sekarang dan merancang perubahan untuk mencapai tingkatan yang klien inginkan. Hal tersebut berorientasi pada tindakan dan fokus dengan kondisi sekarang dan masa depan, bukan pada masa lalu. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.